Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja ya. Oke, pembahasan kita kali ini yaitu membahas tentang hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa. Indikator pencapaian dari materi kali ini adalah 1. Kalian mampu menulis, membaca dengan fasih dan benar ayat tentang hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa. 2. Menghafal dengan benar ayat dan hadis tentang hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa. 3. Mampu menganalisis dengan secara tajam ayat dan hadis tentang hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa. 4. Mengamalkan pola hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa. Oke, perhatikan gambar ini baik-baik. Oke, dari ketiga gambar itu, bagaimana menurut kalian? Islam tidak melarang umatnya untuk kaya karena banyak sekali peraturan dalam Islam itu membutuhkan kekayaan seperti zakat, sedekah, haji atau yang lainnya. Islam juga melarang hambanya untuk selalu berada dalam garis kemiskinan. Kekayaan dalam Islam tidak serta-merta seseorang boleh menjalankan hartanya secara bebas. Dalam Islam, jika kita memiliki harta, kita harus memberikannya kepada orang lain dengan konsep infak atau sedekah. Dalam surat Al-Furqan ayat 67, Allah telah memberikan panduan bagaimana cara kita untuk berinfak, yaitu tidak terlalu berlebih-lebihan dan juga tidak terlalu kikir. Kemudian Allah juga memberi panduan tentang siapa saja orang yang berhak mendapatkan harta yang kita infakkan. Hal ini termaktub dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai dengan 30. Selanjutnya, Islam melarang kita berprasangka buruk terhadap Allah. Bukan berarti ketika kita mengalami kesulitan Allah tidak memperhatikan kita dan kita melihat orang lain selalu dalam kemewahan, kemudian kita berprasangka bahwa Allah memuliakan dia. Bagaimana dikisahkan dalam surat Al-Qasas ayat 79 sampai dengan 82. Ingat, di dalam Al-Qur'an ada surat Al-Maun yang tentunya kalian semua sudah mengerti bagaimana di situ dijelaskan kriteria orang-orang yang mendustakan agama. Di antaranya adalah orang-orang yang sombong yang tidak mau membelanjakan hartanya untuk menafkahi anak-anak yatim. Perhatikan hadis yang sangat populer dari Nabi Muhammad SAW bahwa suatu saat Nabi Muhammad SAW berpapasan dengan Sa'ad. Pada saat itu Sa'ad sedang berwuduk. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kenapa berlebih-lebihan seperti ini?" Lalu Sa'ad berkata, "Apakah dalam wudhu ada yang dianggap berlebih-lebihan?" Dan Rasulullah SAW menjawab, "Ya, meskipun kamu berada di atas sungai yang sedang mengalir." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis ini kita sedikit memahami konsep bahwa berlebih-lebihan itu sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Bagaimana ketika kita berwudu di pinggir sungai, itu pun sangat diperhatikan untuk tidak terlalu berlebih-lebihan menggunakan air. Kemudian ada sebuah hadis yang sangat populer juga, di mana tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Rangkuman dari pembahasan kali ini adalah 1. Allah melarang umat Islam bersikap berlebih-lebihan dan melampaui batas bahkan dalam urusan ibadah. Yang kedua, membelanjakan harta secara boros adalah bentuk-bentuk dari kesombongan dan keangkuhan. Yang ketiga, kerabat dan keluarga terdekat perlu mendapat perhatian terlebih dahulu dalam bersedekah. 4. Islam menyelaraskan umat manusia untuk baik kepada Allah dan baik kepada sesama. 5. Termasuk orang yang memisahkan hari akhir adalah mereka yang tidak memperhatikan para kaum duafa dan fakir miskin. 6. Islam mendorong umatnya saling gemar memberi dan mencela orang-orang yang hanya meminta-minta. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe ya. Nantikan materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.